Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi. Saya ingin menyapa teman-teman honorer. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Ya, saya doakan semoga sehat-sehat semua, dimudahkan segala urusan dan dimudahkan rezekinya. Amin. Baik, izin ya, saya ingin berbagi informasi ini mengenai pernasiban kita Bapak Ibu honorer R2 dan R3. Ini ada aturan resmi dari Kemenpan RB bagaimana nasib kita honorer R2 dan R3 yang sempat kemarin ikut seleksi ASN di tahun 2024. Baik, silakan nanti disimak ya sampai selesai. Semoga informasi ini bisa bermanfaat ya bagi Bapak dan Ibu. Baik, saya lansir dari salah satu media nih Bapak Ibu, ini aturan resmi dari Kemenpan RB mengenai nasib honorer R2 dan R3 ya. Pemerintah terus melakukan percepatan ya, dalam proses pengangkatan calon ASN, yaitu baik calon PNS maupun P3K. Dalam seleksi P3K 2024, nasib tenaga honorer dengan status R2 dan R3 tanpa L ya, ini menjadi perhatian. Sempat ya teman-teman mendatangi ya dewan ya di pusat untuk mengadukan nasib ya, bagaimana nasib honorer yang statusnya R2 R3 ini ke depan. Berdasarkan pengumuman resmi ya, pengangkatan CPNS dijadwalkan Bapak Ibu ini rampung paling lambat Juni ya 2025. Amin ya, semoga saja. Sementara P3K tahap 1 dan 2 ditargetkan selesai Oktober 2025. Jadi sebelumnya akan kita dengar wacana untuk menyeberang ke tahun berikutnya. Nah, di sini ini sudah ada pengumuman resmi ya dari pemerintah dalam hari ini Kemenpan RB bahwa untuk CPNS itu di bulan Juni 2025 dan P3K targetnya itu di bulan Oktober ya 2025. Baik tahap 1 maupun tahap 2. Nah, sejalan dengan itu, Kementerian Pan RB telah menetapkan aturan ya, ini mengenai tenaga honorer yang dengan kode R2 dan R3 tanpa L dalam pengumuman seleksi P3K 2025 tahap 1 beberapa waktu lalu Bapak Ibu. Nah, aturan Kemenpan RB ini memberikan kepastian bagi tenaga honorer yang memiliki kode R2 dan R3 dalam seleksi P3K 2024. Dalam surat pengumuman hasil seleksi P3K tahap 1 tahun anggaran 2024 terdapat kode khusus yang menunjukkan status kelulusan peserta. Nah, dua kode utama itu yang harus dipahami oleh teman-teman itu adalah R2L dan R3L. Nah, bagi mereka yang R2L dan R3L tentu ya ini adalah diberikan kepada XTHK2 yang lulus seleksi berdasarkan skala prioritas pemerintah. Jadi peserta dengan kode ini nantinya Bapak Ibu akan diangkat sebagai P3K penuh waktu sesuai jabatan yang tersedia, formasi jabatan yang tersedia. Nah, kode R3L diberikan kepada peserta non ASN yang terdata dalam keputusan Menpan RB nomor 347 ya tahun 2024 dan dinyatakan lulus seleksi. Nah, sama seperti R2L, mereka juga akan diangkat sebagai P3K penuh waktu berdasarkan kebutuhan instansi. Lalu bagaimana Bapak Ibu nasib kita yang berkode R2 atau R3 tanpa L kan gitu ya. Nah, ini mereka tidak mendapatkan formasi jabatan meskipun telah memenuhi syarat seleksi. Nah, sesuai kebijakan Kemenpan RB, mereka berpeluang diangkat sebagai P3K paruh waktu. Ini informasi ini terbaru Bapak Ibu. Jadi untuk R2 dan R3 yang tanpa L itu dipastikan akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Itu Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak terlalu berharap banyak sebenarnya ini ya. Ya, pengennya sih kan lulus semua ya, diangkat penuh waktu, tapi yang tanpa L itu R2 R3 tanpa L itu bisa dipastikan ya berdasarkan regulasi yang baru itu akan diangkat menjadi P3K paruh waktu gitu ya. Nah, sekarang bagaimana sih
resminya, aturan resminya itu ada di Permen PAN RB nomor 16 ya tahun 2025 Bapak Ibu. Jadi mereka ini rujukannya kepada ini ya. Menpan RB nomor 16 tahun 2025. Di mana dalam aturan ini pemerintah memberikan kesempatan kepada tenaga honorer yang belum mendapatkan formasi penuh waktu akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Itu ya Bapak Ibu. Nah, terdapat dua kategori untuk tenaga honorer yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Jadi masih ada syarat Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu akan diangkat menjadi P3K paruh waktu, ada dua syarat di sini. Yang pertama adalah pelamar melebihi kuota formasi P3K tahap 1. Artinya, tenaga honorer yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi di tahun 2024 namun tidak mendapatkan formasi penuh ya dengan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Itu pertama. Yang kedua, peserta CPNS 2024 yang tidak lulus ya. Jadi tenaga honorer yang mengikuti seleksi CPNS 2024 tetapi tidak lolos dapat langsung diangkat sebagai paruh waktu. Itu Bapak Ibu ya. Jadi sama-sama menjadi P3K paruh waktu. Nah, untuk dapat menjadi P3K paruh waktu, pelamar harus memenuhi 4 kriteria. Ada 4 kriteria. Pertama, tercatat di pangkalan data BKN. Kemudian pernah mengikuti seleksi tahap 1 atau seleksi CPNS 2020 tetapi tidak lolos. Kemudian tidak memperoleh formasi jabatan. Kemudian pengangkatan bersifat sementara selama masa transisi penataan tenaga non-ASN. Itu ya Bapak Ibu. Nah, syarat sekarang untuk menjadi P3K paruh waktu apa? Itu ada 3 paling tidak. Pertama, pelamar harus memenuhi kriteria yang telah ditentukan, termasuk memiliki ijazah yang sesuai dengan persyaratan jabatan yang akan dilamar. Harus linear barangkali begitu ya ijazahnya. Kemudian terdaftar dalam database PKN atau memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun pada saat pendaftaran seleksi ASN 2024. Kemudian telah mendaftar dan mengikuti proses seleksi ASN 2024. Itu tadi baik CPNS maupun P3K. Itu syaratnya Bapak Ibu ya untuk menjadi P3K paruh waktu. Itu ya. Nah, proses pengangkatan dan pemberhentian P3K paruh waktu didasarkan pada perjanjian kerja. Ya, berikut adalah mekanismenya nih. Pengajuan kebutuhan diajukan sebagai dasar penerbitan nomor induk ya P3K kepada PKN. Kemudian masa perjanjian kerja ini ditetapkan setiap tahun dan dituangkan dalam perjanjian kerja hingga pegawai tersebut diangkat menjadi P3K tetap. Mungkin di sini maksudnya P3K penuh waktu ya. Kemudian honorer yang diangkat dan memperoleh NIP dengan syarat kinerja minimal predikatnya baik. Pengangkatan mempertimbangkan ketersediaan anggaran daerah. Jadi kembali kepada anggaran daerah Bapak Ibu. Ini kalau daerahnya tidak mampu untuk mengangkat itu, aduh, bagaimana? Tidak bisa membayangkan nasib teman-teman ya Bapak Ibu. Itu ya. Oke, mungkin itu. Dan ini satu lagi apa ini? Jabatan yang dapat diisi ya, guru dan tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, teknis ya, pengelola operasional umum, operator layanan operasional, pengelola layanan operasional, termasuk penata layanan operasional. Itu Bapak Ibu jabatan-jabatan yang dapat diisi oleh P3K paruh waktu. Itu saja Bapak Ibu ya terkait. Jadi intinya adalah nasib R2 R3 itu adalah menjadi P3K paruh waktu. Dan untuk menjadi P3K paruh waktu tadi berdasarkan Menpan RB 16 ya 2025 itu ada beberapa syarat yang sudah saya bacakan tadi. Itu Bapak Ibu. Demikian yang dapat saya bagikan Bapak Ibu. Jadi kita tinggal menunggu waktu saja untuk menjadi nanti untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu bagi R2 dan R3. Demikian yang dapat saya bagikan. Terima kasih. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.